Tapi walaupun demikian, kita dah menjaga antisipasinya balik ke alam usaha kita. Betul. Karena tak tertampung migas tu. Migas tu takkan nampung semua tu. Bahan baku kenapa kita nggak buat pelet di sini? Padahal bahan bakunya dari sini. Iya. Nah mungkin jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi. Malam ini kita akan bincang dengan Karang Taruna Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah Ketua sama Sekjen bersedia hadir di studio yang sederhana ini. Kita akan mengupas bagaimana program kerja, terus apa aja yang akan dicapai oleh Karang Taruna Kabupaten Bengkalis pada periode ini. Oke, udah di studio kita Bung Herman dan Bung Harsha. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Nah, kita jangan tegang-tegang, kita santai aja. Slow. Kita slow aja. Makasih Ketua Harsha udah mau hadir di Republik Literasi. Kita akan share ke masyarakat Karang Taruna yang sekarang ini bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya. Apa akan sumbangsinya ke masyarakat, khususnya anak muda ini kan. Targetnya apa aja? Kita ke Ketua dulu nih. Gimana Ketua, udah berapa bulan menjalani jadi Ketua Kabupaten Bengkalis? Berdasarkan temu karya itu kita di bulan Mei, berarti terhitung sekitar 8 bulanan. Setelah dilantik kemarin di bulan 1, Iya. alhamdulillah telah dilantik dan disahkan. Berarti mengenai target kita ke depan ataupun apa upaya kita ke depan, insyaallah kita akan mengubah mindset pemuda. Itu yang pertama dulu. Karena kita tahu negeri Bengkalis ini sebenarnya programnya luar biasa. Cuman terkadang ketika kurang dioptimalkan juga jadi biasa-biasa saja. Nah, makanya ini yaitu yang pertama kita meningkatkan sumber daya manusia, mengubah pola pikir mindset taruna-taruna. Kalau bahasa kami Karang Taruna itu pemuda. Jadi taruna-taruna yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik sampai tingkat kabupaten maupun ke kelurahan dan desa ataupun unit RT RW. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia sehingga menjadi pemuda yang kreatif dan produktif. Ini kita melihat kan Ketua Bung Herman. Ini spesial nih, ada Harsha di situ. Ini boleh nanya dikit ya, Cak. Kenapa mau bergabung di Karang Taruna? Apa nih akan dicapai ke depan? Ya, ingin bergabung di Karang Taruna ini juga ingin mengubah mindset pemuda. Jangan hanya berdiam diri di rumah saja, bermain game dan lain-lain kan. Kita pemuda ini harus berkarya. Pokoknya ingin menyatukan pemuda lah, biar berkarya dan lain-lain sebagainya. Ke depan yang dicapai atau program unggulan nih apa aja nih Ketua? Atau nanti boleh bisa dijawab Ketua sama Sekretaris, boleh kan? Jadi target kita adalah bagaimana ke depan itu seluruh Karang Taruna kelurahan desa itu satu kelurahan itu mempunyai satu usaha ekonomi produktif. Satu kelurahan satu ekonomi produktif. Kita ada 155 kelurahan dan desa se-Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau kita bisa satu unit usaha, satu kelurahan, berarti ada 155 usaha yang hidup di Kabupaten Bengkalis. Apalagi sekarang Bupati Bengkalis menerapkan program bermasa, ada bantuan program 1 miliar per kelurahan dan desa, dan kita berharap agar kawan-kawan Karang Taruna kelurahan dan desa lebih mengedepankan atau memprioritaskan bicara usaha ekonomi produktif. Nah, boleh kegiatan yang lain, tetapi kita prioritaskan usaha ekonomi produktif. Kalau usaha ini berjalan, maka berjalanlah Karang Tarunanya. Tapi kalau hanya kegiatan yang sekali habis, tunggulah tahun depan lagi. Nah, ini yang mau kita ubah. Berjalan lagi. Tahun depan lagi kan. Tapi menarik loh ini Ketua sama Sekjennya, ekonomi produktif. Ya kan ini maaf, kita bukan menyinggung yang lain ya. Hanya jangan sebatas hanya turnamen, pertandingan ini itu kan habis. Iya. Jadi tadi yang Sekjen bilang juga bagaimana pemuda itu bisa kreatif, jangan hanya di rumah kan. Konkretnya ekonomi apa tadi itu programnya itu seperti apa tuh Ketua sama Sekjen? Ya. Jadi begini, kita insya Allah tahun 2022 ini kebetulan kita
ada program yang diberikan pemerintah Kabupaten Bengkalis, Iya. maka kita akan melatih pelatihan web usaha ekonomi produktif. Iya, Di mana nanti dengan pelatihan tadi mungkin yang kita berikan wawasan budidaya, pertanian, porang, mungkin dari perikanan, mungkin ada ikan air tawar khusus di 4 kecamatan ini darat. Iya. Nanti di 7 kecamatan kita buat pelatihan udang faname, karena setelah kami kaji inilah yang lagi populer atau lagi diminati. Kalau terkait ikan air tawar ini mungkin bukan diminati, tapi banyak kolam-kolam yang mungkin dah berlumpur, tak terisi lagi dong, mungkin isi dan lumpur. Nah ini yang kita coba kita berdayakan, potensi manfaatkan. kita Benar. manfaatkan menjadi produktif dia. Iya. Sehingga ketika kita dah berikan wawasan tentang pelatihan web ini tadi, kita berharap mereka ada bekal, kawan-kawan yang Karang Taruna Kelurahan dan Desa. Benar. Nanti ketika ada program bermasa ataupun nanti kita cari celah bagaimana mereka bisa terbantu dengan modal usaha. Kita ada PNM, kita ada PER. PNM ini di bawah BUMN, Iya. PER ini di bawah BUMD Riau. Iya. Nah mungkin ada juga dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Nah sehingga bicara modal, insya Allah kita akan carikan solusinya. Asal mereka serius, insya Allah. Nah, karena kalau yang sudah kan ada WSP ini kan buron yang banyak. Karena salah tepat sasaran. Karena mungkin untuk uang kredit kan tidak berputar. Jadi kita memang khusus untuk usaha. Benar. Kalau usaha tentu mengalir, jadi dia bisa bayar angsuran. Tapi kalau kredit nutupin gali lubang tutup lubang. Mungkin itu. Nanti kita akan bicara lebih spesifik masalah program ini. Saya ke Sekjen. Setelah dari bulan Mei, yang ringan-ringan aja nih dari Karang Taruna Kabupaten Bengkalis sudah apa aja nih untuk ke masyarakat ataupun ya pengurus yang ada di kecamatan ya, contoh ya. Itu udah melakukan apa aja tuh Pak Sekjen? Kami sudah melakukan pembagian masker juga. Melakukan pembagian masker, studi banding ke Padang juga. Oh iya. Pada saat itu saya tidak berkesempatan hadir, tapi ketua hadir tapi itu ke Padang tuh studi banding. Dan juga kami setiap Jumat mengantarkan sedekah. Sekali sebulan. Sedekah setiap Jumatnya. Ya. Itu berjalan ya? Itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu targetnya yang untuk diantar sedekahnya apa kriterianya yang gimana? Yang dapat, yang menerima? Yang menerima seluruh kabupaten, maksudnya di seluruh kabupaten Bengkalis, berpindah-pindah. Misalnya hari ini di Kecamatan Mandau, minggu ini, Jumat ini, mungkin Jumat depan kita di Kecamatan Bengkalis. Oh, berarti adil gitu ya? Iya. Nggak hanya di sini. Betul. Daratan sama pulau pokoknya disapu bersih. Ya. Terus kalau yang lebih ininya tadi waktu itu kan porang kan sekarang lagi booming kalau di Pulau Jawa. Mungkin saya juga kurang informasi. Apakah di kita di Kabupaten Bengkalis ini sudah ada yang mulai menanam porang, atau ini memang kerja pertamanya Karang Taruna menjadi pencetus untuk petani-petani yang akan mengikuti? Gimana itu Pak Ketua? Jadi terkait porang itu kementerian juga telah membentuk namanya asosiasi P3N. Jadi P3N ini adalah khusus untuk bicara budidaya porang sampai ke tingkat kabupaten. Nah kebetulan di Kabid Pertanian kita, pengurus Karang Taruna itu ketua P3N Kabupaten Bengkalis. Nah maka kita tentu membuat sesuatu itu harus kita paham pula. Makanya karena kami mempunyai skill di bidang itu, kebetulan ketua bidang kami itu ada ketua asosiasi porang. Dan untuk Bengkalis sendiri itu sebenarnya udah mulai. Ada beberapa, ada malahan mungkin ada Kadin yang membuat acara sosialisasi porang. Ada juga kelompok-kelompok tani yang membudidayakan porang. Cuman skalanya kan skala kecil. Nah, kalau porang ini kan yang udah berjalan itu ada di Siak Kecil. Di Siak Kecil, kalau di sini ada di Suriname, di Petani ada, cuman skala-skala kecil. Nah, insya Allah mungkin saya rasa tahun 2022 ini akan banyak peminat porang. Nah, apalagi sekarang Kementan itu berhasil di Madiun itu membuat porang menjadi beras. Porang menjadi beras itu di Madiun, dan insya Allah ini juga salah satu cara kita mengatasi impornya beras. Apalagi porang ini terkenal dengan agak
ringan kolesterolnya. Dengan Jadi apa karbohidratnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terapkan tahun ini. Karena kami pun dah membuat kelompok tani dan kami pun insya Allah akan mengajak mitra lain lah untuk membangun ini. Itu maaf ketua, itu dengan budidaya porang tuh kalau dari segi keuntungan gitu kan, itu besar itu atau Besar. memang menjanjikan nggak? kita ke depan? menjanjikan dia. Iya, Caya. Menjanjikan. Jadi porang ini kan dia pakai siklusnya itu 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan kan. Tapi walaupun 6 bulan dia tapi tetap setahun sekali. Oh, Nah, itu jadi- panennya tuh gitu ya? Iya. Ya panennya. Panennya setahun kali ya? Nah, jadi dia 6 bulan sebenarnya. Cuman dia tetap kalau udah kita panen, tunggu pula dulu disterilkan tanahnya dulu. Tahun depan baru dibangun. Nah, jadi ada aturan mainnya gitu. Iya, iya, iya. Cuman ini bisa digerakkan untuk pemanfaatan kepada masyarakat. Karena porang ini, umbi ini ketika dia besar, nanti dia akan apa namanya? Ada biji-bijiannya, biji katak namanya. Biji katak tadi itu bisa kita berdayakan kepada kelompok masyarakat. Satu umbi itu bisa 5 sampai 3 minimal. Ya. Jadi dalam artian kalau porang ini ya sekian modalnya cuma sekali berarti. Iya. Ya betul, sekali saja. Habis itu bisa di Ya. kemanain Bisa itu. Iya, dikembangkan. dikembangkan. Keren tuh. Nah, itu jadi kami lagi membuat permohonan nih sama Sekjen Iya. untuk ke PHR terkait masalah porang ini. Iya. Masalah porang ini. Udah sejauh mana nih Pak Sijan? Insya Allah dalam minggu ini kan. Dalam minggu ini, insya Allah dalam minggu ini kita akan Silaturahmi lah. silaturahmi dengan PHR. Heeh. Ya, kita akan bicarakan masalah porang ini. Iya. Akan bekerja sama lah, mudah-mudahan kan. Insya Allah. Kita juga kan dapat ini titipan omongan dari masyarakat gitu kan. Kalau bisa program-program kayak gini nih memang jalan gitu. Iya, iya. Ya maksudnya itu memang menjadi solusi alternatif bagi masyarakat. Nah. Karena jangan komponen tanamannya hanya misalnya sawit. Ya. Betul, betul. Kan bisa harus di ini kan. Tapi ya inilah Karang Taruna kalau sudah mau mencetuskan ini baik sekali nih untuk masyarakat itu. Ya titip omongannya jangan sampai nggak jadi gitu. Jadi Insya Allah. Insya Allah. dari perencanaan sampai masyarakat itu memang digiring memang Iya. bisa jadi petani porang gitu. Iya. Jadi dalam Karang Taruna ini Mas Bro, mungkin ini tambahan sesuai dengan visi temu karya nasional, bagaimana kader-kader itu menjadi social leader dan socialpreneur. Social leader ini pemimpin sosial yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Socialpreneur ini adalah wirausaha sosial. Jadi wirausaha itu bukan cerita untung di kami saja di Karang Taruna, tapi Iya. ada juga istilahnya manfaat di masyarakat sekitarnya. Dari untuk masyarakat sekitar. Makanya Iya, porang ini kami ambil karena porang ini nanti akan mempunyai tumbuh biji-biji itu bisa sama ibu PKK Iya. ataupun ibu-ibu. Jadi mereka tanam di pekarang mereka dengan polybag, nanti udah jadi umbi kita yang beli. Nah, sehingga pemanfaatannya siklusnya besar nanti ini. Iya, iya. Iya tuh. Jadi kan itu Insya Pak Allah. Ketua Insya mereka Allah. ya, ini kan main Karang Taruna sekarang beda. Ini juga mau nanya. Yang membedakan Karang Taruna Kabupaten Bengkalis ini dengan yang lain itu sebenarnya apa ya dari segi programnya kah atau yang dari yang mananya nih Ketua? Jangan sampai kan nanti orang ini kan kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, bukan Ya. juga kita mau menyalahkan pihak tertentu, itu tidak hanya Ya. untuk pembelajaran kita semua. Apa nih yang akan membedakan kita? Yang membedakan yang pertama mungkin secara struktur organisasi. Karang Taruna ini beranggotakan ada namanya anggota pasif, ada anggota aktif. Ya. Anggota pasif itu adalah umur 13 warga negara Indonesia yang berumur 13 sampai 45 tahun. Nah, itu di luar pengurus. Kalau anggota aktif itulah adalah pengurus. Ya. Umur 17 sampai 45 tahun. Nah, mungkin itu dari anggota. Yang kedua, dari sisi struktural. Jadi struktural kami mungkin sampai ke Karang Taruna unit RW ataupun RT warga Karang Taruna ini. Jadi bukan kelurahan saja sebenarnya. Sampai Tetapi- RT RW juga. RT RW juga. Jadi ini memang kita ini sebagai pilot project atau fasilitator, bagaimana kawan-kawan di kelurahan desa itu hidup. Hidupnya dengan arti ada manfaat. Aktif. lah. Ada Aktif, manfaat positif. juga bagi Benar. Karang Taruna. Nah,
Ya karena itu kan udah sampai garda terdepan, kalau sampai udah RT RW kan. Iya. Itu ya langsung masyarakat kan yang ke situ dulu dia. Nah, Berarti luas kita nih. Luas. Nah, mungkin selama ini ya orang anggap Karang Taruna itu agak ke desa-desaan. Nggak ada elitnya. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang kita bicara Karang Taruna PNKT nasional, Karang Taruna nasional itu Mas Gibran, anaknya Jokowi, jadi ketua MPKT. Untuk Karang Taruna Riau, Andre, anaknya Pak Gubernur. anaknya Pak Nah, Gubernur. untuk Bengkale Sambung Arsal, anak Bupati Bengkale. Nah, artinya pemimpin-pemimpin kita itu agak lebih percaya menitipkan putranya atau anak-anaknya. Nah, itu juga satu plus buat kita. Nah, tentu ini harus tantangan juga membuktikan bahwasanya kita memang berjalan dengan baik. Nah, mungkin organisasi lain juga baik. Nah, mungkin itulah pertimbangan. Saya ngutip tadi omongan. Ya. Nasional anaknya Pak Presiden, Ya. anaknya Pak Gubernur Provinsi, Ya. Bung Aca di kabupaten. Iya. Selain jadi itu jadi tantangan tersendiri, ini juga akan apa namanya pintu masuk untuk baik menurut saya kan. Iya. Karena ya memang ya bukan artian wah karena ada ini dia jadi jabatan nih. Iya. Kita manfaatkan Bung Arsani Iya. bagaimana program-program yang direncanakan Karang Taruna itu memang bisa jalan gitu. Iya. Ini udah pas ini. Jangan hanya ngomong tapi ya aduh kasihan ya kan. Itu satu lagi nih Pak Ketua sama Sekjen. Di kita kan ini lahan untuk apa namanya yang tadi ya ternak ikan darat ya. Apa itu? Air tawar. Ya air tawar itu. Kan banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kita secara di lapangan kita lihat itu kan masih dari daerah kita tetangga nih yang Iya. banyak masuk ke sini. betul. Itu apa nggak bisa digarap atau bagaimana? Apa permasalahannya sebenarnya? Bisa nggak Karang Taruna jadi pionir dalam bidang itu? Jadi permasalahan ikan air tawar sesuai kami diskusi kemarin dengan Dinas Perikanan itu memang kita sayangkan banyak puluhan ratusan kolam-kolam yang tidak terberdayakan dengan baik. Mungkin mereka menganggap ya kemarin kita kan ada bantuan-bantuan hibah. Setelah itu kita start. Bener. Nah akhirnya masyarakat ini manja. Jadi kalau ada bantuan barulah hidup. Tapi satu kali siklus saja. Besok tak ada lagi. Nah ini yang kita ubah. Iya. Insya Allah Karang Taruna kami juga nanti ada pembimbingan. Ini Iya. bukan sekedar pelatihan saja. Nanti mereka bisa berkoordinasi. Iya, berkoordinasi. Salah satu orang malas perikanan ini adalah pertama mungkin biaya pakan. Karena siklus ikan itu 1 kilo daging 1 kilo pakan. Nah, jadi jangan pakannya mahal, dagingnya murah kan. Murah, ya. Ataupun jaraknya tipis juga mereka tekor gitu. Belum lagi perawatan, belum lagi bibit, belum lagi penyakit-penyakit kan. Nah, cuman permasalahan yang besar itu adalah pakan. Maka kita usulkan kemarin dengan Dinas Perikanan agar bagaimana kita bisa kunjungan atau beraudiensi atau melobi lah perusahaan-perusahaan pakan terbesar di Sumatera ini, salah satunya Medan. Medan, Kita betul. coba buka cabang di sini. Karena untuk pakan sendiri pelet itu bahan baku yang paling besar itu adalah protein. Protein ini dapat dari ikan. Nah, pesisir kita Bengkale sini banyak melimpah-limpah ikan. Kadang baru panen baru datang orang Sumbar bawa ke Sumbar, datang orang Medan bawa ke Medan. Kita yang punya bahan baku kenapa kita nggak buat pelet di sini? Padahal bahan bakunya dari sini. Iya. Nah, mungkin jagung ataupun yang lain itu bisa Iya. diakalin. Iya. Yang penting kita buat di sini. Kalau kita buat agen, tetap juga agen menjualnya ke masyarakat juga sama juga Sama sih. juga, harganya pun sama. Mungkin beda-beda tipis. Tapi kalau kita pabrik di samping tenaga kerja bisa kita masukkan, kita juga menjualnya lebih murah. Gitu. Benar-benar. Ya, karena kan udah dipangkas kan jalur itu produksinya tadi kan langsung dari pabrik ke misalnya Karang Taruna Iya. ataupun perwakilan mereka ya tadi bawa peternak yang dibawa Karang Taruna tadi bisa langsung ke situ kan. Iya. Kita bangun nanti komunitas-komunitas. Jadi sekali beli tuh 5 ton gitu kan. Iya. Benar. Tapi emang bagus tuh ketua sama sekjen. Janganlah hanya misalnya ngasih bibit, Iya. ngasih duit, habis itu nggak dilihat. Ya. Tadi musiman jadinya. Musiman. Begitu proposal dibuka, masukin. Iya. Tahu pertanggungjawabannya nggak ada. Kami pun tidak mau hanya di atas kertas saja. Iya. Tetap Jadi harus real ya sekjen ngelihatnya benar Insya Allah nggak? real. Jadi judulnya untuk ikan nih kami Karang Taruna akan membuat petarung peternak ikan. Nah, jadi memang petarung ya
mandiri. Kalau manja itu nanti karung goni pelet atau kemana kan. Jadi ini yang harus kita berantas. Insya Allah saya rasa mungkin nanti kita akan membentuk komunitas-komunitas kecil lah. Iya. Nanti mereka dapat bimbingan. Kalau ada apa-apa nanti kita bisa bantu datang ke lapangan. Nah di samping itu saya usulkan juga sama Dinas Perikanan. Ini pendamping perikanan kita ini kan 1 orang, Bang Marmuda itu, untuk Batin Selapan dan Mandau. Saya usulkan kemarin kalau dapat 2 lah. Mandau 1, Batin Selapan 1. Karena kita ini banyak, luas. Kadang Bang Marmuda tidak sanggup juga sendiri kan. Batin Selapan itu 13 kelurahan desa, kita 11. Nah, jadi kalau itu biar lebih terfokus, nanti kami juga mengawal ini. Sehingga termotivasi orang untuk beternak ikan. Orang itu menjanjikan mangsa pasarnya ya, ikan yang tawar nih lagi. Tadi yang untuk yang di saudara kita yang ada di pulau tadi di pesisir itu udang. Paname. Itu kan potensi pasar yang menurut saya pribadi bagus ke depannya kan. Bagus. Selain yang 2 ini apalagi yang akan mau di ini nama Karang Taruna? Selain dari tanaman, ikan. Kalau yang untuk milenial dan kreatifnya anak-anaknya ada nggak yang akan diplanningkan Bung Marsha atau kita? Ada. Jadi kami nanti kan masalah UMKM. UMKM ini kemarin Presiden membuat program untuk bantuan UMKM kan. Dan diikuti oleh Gubernur membuat program bantuan UMKM walaupun skala kecil. Tapi yang kita lihat UMKM ini adalah bagaimana kita melatihnya. Jadi nanti sekalian kami pertanian dan perikanan, kami juga ada bicara tentang digital marketing. Digital marketing itu pemasaran secara teknologi. Nah, jadi nanti pelaku-pelaku UMKM itu kita ajarkan. Nah, nanti juga di bidang perempuan itu ada kita buat pelatihan UMKM khusus perempuan. Nah, kebetulan Bupati kan ada program pemberdayaan perempuan. Nah, di sinilah jangan nanti mereka duit itu nggak ngerti mau dikemanain, mau diapain. Nanti juga hasilnya 0. Nah, program dari atas berlian tiba di bawah tembago. Jadi inilah berlian ya tetap berlian ke bawahnya. Mau dimanapun kondisinya dia tetap berlian. Maka kita ini ya karena mitra pemerintah juga kita harus bagaimana pemanfaatan ini betul-betul terasa di tengah masyarakat. Nah, kita jaga ini. Tapi tadi itu keren itu loh. Kalau memang sampai ke digital marketing itu loh. Makin mantap itu. Karena apapun ceritanya ke depan orang akan dunianya udah begitu kan ketua ya kan Pak Sejan ya kan. Betul. Itu nanti harus juga tuh ketua digital marketing tuh. Ya, insya Allah kan teman-teman support juga kan. Iya benar. Bantu Karang Taruna juga kan. Insya Allah kami akan selesaikan lah ya ketua. Jadi untuk digital marketing itu kalau kita di pesisir kita kerjasama dengan Polbank, Politeknik Bengkalis. Karena sudah MOU nih. Ya, Cana, insya Allah nanti kita MOU membuat pelatihan. Nah, salah satunya ini. Yang kedua nanti di darat kita buat sama Amik Mitra Agama. Kemarin saya dan Sekjen tanda tangan MOU untuk pelatihan komputer. Nah ternyata Amik itu ada e-commerce namanya. Jadi dosen e-commerce sama juga. Intinya pemasaran melalui teknologi. Nah disinilah kita akan pasarkan. Kadang-kadang mau cakap ada seorang ibu menjual produk, anaknya hobi main HP ini mungkin 10 jam per hari, tapi tak pernah mempromosikan perdagangan. Bagaimana orang pula mempromosikan? Nah, disinilah kita coba. Tak mau berusaha minimal keluarga itu dipromosikan. Nah ini jualan ini promosikan. Apalagi kemarin Bupati Bengkalis kan mau buat website nih, promosi produk-produk UMKM. Nah, kan bisa juga jadi ruang pemasaran. Benar. Nah, banyak lagi hal lain. Cuman inilah yang kita ubah tadi mindset tadi kan. Ini memang luar biasa Karang Taruna sekarang ini ya. Punya niat digital marketing langsung gandeng Polbank, gandeng Amik. Memang kan ilmunya di situ juga ada bidang itu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan juga di tempat kita gitu kan? Terus misalnya ada nih misalnya perkumpulan anak-anak muda nih yang sudah lulus tapi dia punya basic ilmu IT misalnya. Itu bisa diberdayakan juga nggak? Tidak hanya dari 2 kampus ini. Jadi saya menyumbangkan pemikiran ilmu saya secara gratis untuk Karang Taruna untuk yang tadi itu support. Bisa nggak gitu? Bisa. Boleh. Insya Allah kami banyak mitra
Bung Bogel kan, artinya untuk menebar manfaat dan kebaikan ini sama siapapun kita boleh. Siapa yang akan membangun negeri ini kalau bukan kita? Jadi mau apapun kita, selagi tujuannya memberikan manfaat dan kebaikan, ayo sama-sama. Bung Sekjen selalu tuh, ayo ketua, asal apokas terus ketua. Penting kita jalan Karang Taruna ini kan. Kalau enggak kita membangun kampung kita, siapa lagi? Iya, Tak bisa bupati sendiri. Nah inilah elemen-elemen yang terkecil mau terbesar kita bangun sama-sama. Kami banyak bangun kemitraan dengan MUI, Kadin, dengan kelompok-kelompok penjahit pun ada. Udah jalan. Udah. Jadi tinggal teknisnya apa yang disesuaikan kan. Tapi minimal komunikasi silaturahmi udah terbangun. Jadi ke depan enak. Pak, nanti kita buat ini. Nah, yuk kita sama-sama. Dan mereka udah menawarkan. Nah, tunggu mungkin kita atur lah. Iya. Insyaallah teroptimalkan nanti. Jadi target 2022 ini sudah tersusun nggak belum? Apa nih poin-poinnya selain yang kita bincangkan tadi? Orang, ikan, udang, misalnya digital marketing. Target yang 2022 ini apa aja nih? Bisa dijabarkan Sekjen? Iya, yang pertama itu kita pengajian Al-Kafidas. Al-Kafidas kan. Kita buat tuh dalam rangka membangun ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan olahraga rutin mengurus nih. Untuk internal. Ya, internal. KT Karang Taruna Kabupaten nih. Iya. Dan juga kita pelatihan UMKM tadi yang disebut oleh ketua tadi. Siap. Konsolidasi organisasi secara maraton nih. Bertahap pada Karang Taruna, desa dan kelurahan maupun sampai ke RT RW juga. Itu target capaian 2022 Itu ya. capaian target 2022 tuh. Oke. Ada bekam gratis juga kan untuk mensosialisasikan Itu Karang Taruna. akan diberlakukan se-Kabupaten Bengkalis ya? Ya, Se-Kabupaten Bengkalis. mungkin karena Secara maraton. keterbatasan anggaran tentu kita bagi. Mana titik-titik. Kalau semua nanti tak cukup. Pasalnya sejak Masa Jen, program banyak nih gimana Jen? seolah. Jadi semua itu kami lakukan, dah ada kajian pemetaan. Iya Kita benar. melihatkan potensi penduduk yang ramai itu kan Mandau, Bengkalis. Iya. Nah, mungkin skala UMKM-nya paling banyak di sana. Namun di samping itu, makanya pelatihan web tadi kami itu artinya semua kecamatan masuk. Yang tadi karena pertanian tanah, ikan kan ada semua pola kan. Tak bisa dia pakai tanah, pakai polybag. Nah, ini insyaallah. Nah, digital marketing ini pemasaran apapun produknya. Silakanlah masyarakat. Itu bagus tuh ketua. Kalau udah menyentuh ke digital marketing tuh, aduh. Lagian kalau itu kan bukannya di kita aja nih akan tahu produk. Iya. Udah kemana aja orang Kemana bisa aja. ngakses kan. Oh di Kabupaten Bengkalis ternyata ada ini gitu. Wah keren tuh. Terus kalau koordinasi nih Kabupaten Karang Taruna Kabupaten Bengkalis dengan kalau di kecamatan itu Karang Taruna kecamatan. itu koordinasinya setiap kecamatan ke Karang Taruna Kabupaten Bengkalis seperti apa? Dan programnya masing-masing atau dari kabupaten ke bawah atau kayak gimana? Nah, jadi gini, kami ini hadir adalah fasilitator untuk kawan-kawan di kecamatan dan kelurahan desa. Karena grassroots Karang Taruna itu di kelurahan desa. Iya. Itu grassrootsnya, dasarnya. Kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional itu sifatnya bagaimana memberdayakan ke bawah tadi. Nah, makanya program yang kami buat ini ya khusus untuk pelatihan web tadi. Iya. Itu akan melibatkan Karang Taruna kelurahan dan desa. Minimal dua per kelurahan desa untuk kita ikutkan. Setelah itu mereka silahkanlah melaksanakan kegiatannya. Mau pilihlah nak porang, nak ikan apa. Itu mungkin tahapan yang bisa kami lakukan. Kalau semua nanti kacau pula kan, tak paham kita. Mana yang paham aja dulu kan. Tapi jadi gitu. Ini nggak perlu banyak kan? Nggak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Satu dua tapi gaung dan golnya tercapai, wah. Iya. Itu masyarakat memang akan berterima kasih tuh kalau yang program tadi itu memang jalan itu. Apalagi nih ketua. Jadi terkait bukan pertanian perikanan saja, di bidang usaha UMKM ini kami juga kemarin di Kuala Alam itu masalah produk nanas Bengkalis kan. Nah itu kita coba fasilitasi masalah izin. Nah jadi UMKM ini kalau target besar kita ya Mas Bro di bidang UMKM. UMKM ini pertama permasalahannya perizinan. Nah, izin ini harus jelas karena orang kalau tak ada izin kita taruh di Alfamart dicampakkan orang.
ya kan? Tak ada izin halalnya di sini. Nanti mereka keracunan tuh mereka kena tangkap kan? Nah itu. Yang kedua, ini bagaimana membingkis kemasan. Kemasan ini itu mempengaruhi harga. Benar. Ada saya jumpai UMKM keripik pisang di Batin Selapan. Itu mereka apa barangnya itu enak, keripiknya ini enak makannya kunyahnya. Cuman harganya nih agak mahal sedikit daripada yang lain gitu, yang produk-produk yang di Riau ini kan. Permasalahannya itu pemasaran, mereka pas kemasannya tadi mereka ke Pekanbaru beli desainnya lagi, belum membungkus plastiknya lagi. Nah ini juga nanti insya Allah kita akan cari cara bagaimana pemasaran ini. Kalau masalah izin tadi kita akan langsung dah berdiskusi sama bupati dan dinas perizinan, insya Allah mudah-mudahan 1 pintu, jangan direportkan. Kalau mereka 4 pintu pula orang susah nih tahulah. Satu dinas 3 bulan nak nunggu, akhir setahun belum. Sementara orang pesanan ada, orang ada pesanan ketua dari Jakarta ketua, cuman mereka tak mau macam ini aja dong, harus ada izinnya, harus ada label apanya, halalnya apa yang sahnya. Makanya kemarin dah jumpa MUI, dah jumpa perizinan, insya Allah ini kan kita bantu pelayanan administrasi. Nah yang kedua masalah apa tadi kemasan tadi, insya Allah kita usulkan nanti sama Disperinda ataupun Koperasi dan UMKM bagaimana ada rumah UMKM, dan juga di BUMN kita usulkan bagaimana ada rumah UMKM BUMN. Nah di sana nanti ada mesin-mesin kemasan, desainnya kita bantu, harganya lebih murah, kalau bisa gratis. Nah sehingga produk mereka bisa bersaing. Benar. Nah ini harga kita 13.000, harga orang 12.000 atau 10.000, tentu orang milih ini. Bentuknya sama kan? Sama. Nah ini yang ketiga, masalah pemasaran. Nah pemasaran tadi kita insya Allah target jangka panjang kita bagaimana seluruh toko yang ada di Kabupaten Bengkalis ini terkait makanan kita ada space untuk UMKM lokal. Nah ada tuh daerah Jawa itu saya lupa namanya, itu seluruh toko itu ada space untuk 1 meja itu khusus UMKM lokal. Ada keripiknya, ada apanya, santannya, apa semuanya. Jadi sana di Alfamart pun kita, di Indomaret pun kita beri surat bahwasanya kami meminta mereka ada space untuk UMKM lokal. Nah artinya kan UMKM kita bisa bersaing. Kalau 3 faktor tadi sudah selesai, insya Allah banyaklah wirausaha yang hadir di Kabupaten Bengkalis. Luar biasa. Ini nggak main-main programnya nih, dan itu untuk kami nih, dan itu untuk kami nih, dan itu untuk kami nih, dan itu untuk kalau kita Karang Taruna Kabupaten Bengkalis dengan apa ya, sekarang kan kita di PHR ini ya, di Jepang ada nggak apa akan digandeng selain tadi akan pertemuan minggu ini ya kan, yang akan ini kan apa namanya ya, Karang Taruna bekerja sama ataupun partner dengan PAR itu selain yang tadi untuk semacam pelatihan atau apa, akan ada nggak ketua? Ada. Jadi kita kan ada Karang Taruna ini ada kecamatan-kecamatan. Kebetulan di sini Migas tentu Karang Taruna Kecamatan Mandau. Nah mereka nanti juga membuat Bung Robi nanti akan membuat pelatihan melas. Nah itu lagi proses. Nah saya support juga, artinya ya kita bangga. Walaupun pun Karang Taruna Kecamatan ini bisa dia sejauh itu kan programnya bagus, dan mereka ada sekretariat, dan rencana mereka nanti akan membuat pelatihan mengelas. Malah itu per RW itu 2 orang dilatih mengelas. Jadi Kecamatan Mandau. Ya, Kecamatan Mandau. Nanti mantap. pula 4 kecamatan nih kan. Karena PAR ini kan lokasi wilayah kerjanya di sini, 4 kecamatan. Nah nanti di luar sana saya akan juga dengan Kecamatan Bukit Batu itu kan ada Pertamina cabangnya Dumai. Nah di sana. Dan kalau di Siak Kecil itu ada 200 sumur kita tuh minyaknya. Nah nanti insya Allah kami jajaki, minta audensi lah, memberikan apa yang bisa dikontribusikan untuk pemuda ini sehingga bermanfaat kan masyarakat. Nah seperti pelatihan-pelatihan tadi. Nah ini juga mungkin Karang Taruna Mandau udah bekerja sama Polbank juga untuk sertifikasi. Jadi mereka yang di LAS itu jangan nanti LAS ini tak ada sertifikat. Jadi kalau udah ada sertifikat tak ada lagi alasan perusahaan. Jadi adalah program kami. Jadi kalau udah Mandau masuk sana kami tak masuk, karena ya kan Karang Taruna juga. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya yang kita juga dapat informasi ketua sekjen kan, kita di Mandau ini dengan adanya PR sebelumnya itu Chevron ya kan, mereka kan banyak subkon ya, bisnis partner mereka kan yang sudah ada skill di bidang masing-masing. Kalau misalnya tadi pelatihan ngelas PLDR gitu kan,
mereka punya tenaga skill, punya alat. Nggak perlulah muluk-muluk lah, itu aja didatangkan jadi instrukturnya kan. Itu akan menularkan satu ilmu ke masyarakat, misalnya Mandau dulu nih. Banyak bidang-bidang yang lain juga yang akan bisa dikembangkan untuk potensi anak muda. Syarat sekarang yang bingung ya, syarat kerja pengalaman, sertifikat. Sementara kita baru lulus SMA ini, baru kita lulus kuliah. Kapan kita mau itu? Sementara untuk sertifikasi itu kan mahal, ya benar. Mahal, iya kan? betul. Ini perusahaan besar dengan bisnis partnernya lengkap di kita. Kalau bisa itu dikejar lagi tuh ketua. Insya Allah. Apa yang bisa mereka ini kan? Nggak berupa duit ataupun apa. Itu tadi. Mereka kan udah punya sertifikat yang kerja situ. Ya. Gimana nih ketua? Ini saran dari teman-teman juga. Nah, jadi untuk ya kita kan menghargai juga Disnaker dalam hal ini. Iya. Nah, alhamdulillah tahun ini mereka telah menganggarkan 2 miliar untuk balai latihan kerja. Nah, itu bermacam-macam jurusan, ada Iya. Macam-macam. Jadi nanti dan malah ada yang kecepu ditrainingkan. Nah, tapi artinya tentu langkah mereka sudah cukup bagus. Artinya menyiapkan sumber daya manusia pemuda yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga nanti bisa disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkalis. Nah, samping itu juga kita melihat masalah tenaga kerja ini tentu ya ini kan karena peralihan tadi. Tentu balik dari nol, insya Allah kami juga akan mentelaah inilah bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bengkalis ini bisa tersalurkan dengan baik. Nah, tapi walaupun demikian kita dah menjaga antisipasinya balik ke alam usaha kita. Betul. Karena tak tertampung migas tuh. Migas tuh tak akan nampung semua tuh. Karena migas berapa lah kekuatannya kan. Sementara umat kita, penduduk kita banyak di Mandau Bengkalis nih. Artian kan yang tadi tuh kalau kita flashback lagi kan, itu sebenarnya kan Karang Taruna Kabupaten Bengkalis itu udah keren menurut saya. Balik lagi ke alam tadi kan, ini sekarang itu kan fondasi. Belum tentu juga akan semuanya yang mau ke situ. Ditambah lagi ada migas. Itu akan menjadi suatu kesatuan yang kuat gitu. Makanya kalau tidak di bidang ini dimaksimalkan akan sangat rugi kita kan gitu. Sementara di kita kalau bicara migasnya kita sini. Masuk pusat kan. Kita dimaksudnya kita. Jadi kebetulan kita kan ada berjenjang nih. Karang Taruna Bengkalis, Karang Taruna Riau. Kebetulan Karang Taruna Riau itu untuk di bidang SDM dan migas itu adalah Bung Hendra Padrani orang Bengkalis. Nah, ada Bung Roberto Simbolon juga. Jadi kita dari bicara masalah itu kita udah koneksikan. Nanti dari provinsi ada balai latihan kerja juga, ada di kabupaten ada balai latihan kerja. Jadi kita siapkanlah sumber daya manusia. Tapi kita juga jangan lengah juga, artinya walaupun nanti bersertifikat belum tentu juga bisa masuk kerja. Karena kesediaan tadi kan terbatas. Nah, makanya nanti juga kita minta kepada BUMN ataupun THR nanti bisalah kira-kira agak menekankan, karena Bupati dan alhamdulillah tahun ini mungkin di bulan 3 bulan 4 ini pengesahan perda tentang tenaga kerja lokal. Nah, kalau kemarin tuh kurang relevan ya perda yang lama nih. Nah, insya Allah ini kami pun nanti akan diundang dan kami berikan masukan sehingga perda ini memang terperinci dengan baik dia. Jadi putra daerah itu yang mana kan? Entah yang berKTP, entah lahir di sini kan. Jadi artinya apapun keputusan dewan dengan eksekutif tadi, legislatif dan eksekutif tadi nanti kita kawal. Nah, apabila pengawasan tadi tidak ada, nanti kita audiensi ke Disnaker Riau. Kita minta pengawasan Provinsi Disnaker Riau itu turun. Nah, libatkan organisasi lokal. Nah, baru kita data. Sekarang data kita tak tahu berapa perusahaan, berapa pekerjaan. Nah, kita ikuti aturan tadi perda yang dah disepakati tadi oleh pemerintah. Nah, ini yang kita jalankan dengan pengawas dari Disnaker Riau tadi. Dan statement tadi diperkuat sama anggota DPRD Bengkalis sendiri, Bang Surya Budiman. Dan dia juga bilang kalau di kita nih salah satu kekurangannya itu data tuh nggak ada. Belum ada kita punya. Data itu memang tidak ada. Yang tamat SMA berapa ribu orang, tamat ini berapa ribuan yang punya kan. Kalau bisa itu juga sama-sama dibangun dari awal nol gitu kan. Cuma ke depannya juga ada nih database nih. Apa nih yang mereka butuhkan itu?
kadang-kadang dah tegak itu yang bendera orang itu dah kerja ya kan. Kita tak tahu kan. Nah ini yang harus kita kawal. Kita tak masalah, kita bersyukur ada orang berinvestasi migas di daerah kita kan, itu satu kebanggaan. Tetapi ya minimal ada TNG-nya juga lah, putra-putra daerah di sini. Ya, sepengetahuan kita Kabupaten Bengkalis itu tidak tertutup dengan apa namanya, orang mau nanam modal, mau buka usaha nggak ada masalah setahu kita kan. Ya. Yang akan timbul masalah tahu-taunya udah berdiri, tenaga kerjanya nggak dari sini. Juga bukan berarti harus 100% dari sini gitu kan. Jadi libatkanlah tenaga lokal yang bisa dilibatkan gitu. Apalagi nih, kita nanti terlalu dalam masalah itu, nanti udah ada juga yang yang dari Karang Taruna Kabupaten Bengkalis, apalagi nih yang akan diinikan selain yang itu tadi. Mana tahu ada sekjen yang mau nambahin gitu. Ya mungkin kami akan melakukan kajian dan upaya untuk menyerap peluang usaha ya. Itu ya. Program kerja dari pemerintah provinsi dan kementerian. Kita jemput aspirasi kan. Saya potong sedikit. Ini Ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis nih, setahu saya ya. Saya kan cukup lama kenal nih, Bu Mengaca. Linknya ke pusat bagus loh. Makanya manfaatin juga. Jangan, iya Ketua, tularkan lah atau gunakan link sampai tingkat menteri. Luar biasa nih relasinya. Ya, jadi membangun negeri itu terserah di seluruh penjuru manapun silakan. Kalau niatnya membangun negeri. Iya. Nah, jadi kita juga harus termotivasi dengan Rohel sekarang. Rohel kemarin buat terobosan bagaimana mendatangkan investor dari Korea, 7 triliun, dan mungkin harapan tenaga kerjanya 4.000. Nah insya Allah bagaimana pula Bengkalis bisa membuat terobosan-terobosan. Mengingat lagi 2023 Cahyokumolo dan menetapkan honorer tidak ada lagi. 2023 ya beritanya. Itu ya gini-gini honorer nih. Nak kemana lagi? Sedangkan yang ada tak terbolo. Apalagi ini kan. Ini juga pekerjaan kita bersama. Mari seluruh elemen, ayo kita buat terobosan-terobosan bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan nanti jumpa bati, Bu, ini honor Bu, ini honor nak habis juga lagi kan. Ini yang kita coba antisipasi. Kita harus siap. Benar. Ketika itu terjadi kita seperti apa. Makanya nanti kami buat kajian-kajian, peluang-peluang, mudah-mudahan bisa menarik investor di sini, sehingga menarik lapangan pekerjaan untuk lokal. Wah, cakep. Sebelum kita tutup obrolan, saya minta ini closing statement dari ketua, apa yang mau disampaikan ke masyarakat. Nanti dari sekjen juga, mungkin dari ketua dulu. Apa yang mau disampaikan silakan. Untuk masyarakat ya? Ya. Oke, terima kasih. Kita berharap kepada masyarakat ya, sekarang dengan pemerintahan Ibu Kasmarni ini, saya rasa program beliau luar biasa. Nah, mungkin bisa dilihat 8 program unggulan. Nah, silakanlah kita memanfaatkan ini dengan baik. Nah, jangan seperti tidak terberdayakan dengan baik juga hasilnya nol. Makanya nanti kita dari Karang Taruna insya Allah akan memberikan manfaat dengan pelatihan-pelatihan. Mungkin tak semuanya, tapi minimal sekian persennya bisalah kita berikan pemanfaatan untuk peningkatan sumber daya manusia. Dan yang kedua, kita berdoa juga pemerintahan kita ini janganlah banyak-banyak konflik, banyak permasalahan. Kok dapat kita pikir bagaimana kita memajukan negeri kita ini. Nah, mungkin sekarang camat-camatnya muda, saya rasa lihat semangat kan, karena kemarin kami konsolidasi itu Pak Camat Mandau, Pak Camat Bandar Laksmana, Bukit Batu, dan semuanya muda-muda. Dan saya rasa ini energik, apalagi program bermasa ini mereka diberikan ruang untuk membangun daerah mereka masing-masing, baik desa, kelurahan, kecamatan. Tinggal kita lagi bagaimana kita menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin apapun kritikan silakan, tapi yang sifatnya membangun. Letih kita berkonflik atau letih kita apa? Hari kita bangun sama-sama, karena ini tujuannya untuk generasi kita ke depan. Nah, kalau dalam Islam tuh siapapun pemimpinmu ikut aja. Kalau ada salah sampaikan dengan baik. Mungkin itu gambarannya. Pak Sekjen, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya saya hanya menambahkan dari ketua tadi. Ya kalau saya ingin pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bengkalis ini berkarya kreatif dan inovatif. Saya sebagai pemuda ingin pemuda-pemuda Bengkalis ini maju terus dan berkarya terus, juga membangun negeri juga.
kalau kritikan boleh tapi yang sopan dan santun buat pemerintah Kabupaten Bengkalis. Saya hanya memberikan itu dan juga tak lupa membangun negeri kita bersama yang maju sejahtera. Mungkin itu. Jadi Republik Terasi berterima kasih nih Karang Taruna Kabupaten Bengkalis yang ada ketua, sekjennya mau hadir. Ini mungkin bukan pertemuan terakhir kita. Insyaallah. Nanti kita akan diskusi lagi Ya. dengan hal yang lebih besar, Ya. dengan agar dia kalau tidak tersampaikan ke masyarakat, masyarakat akan bertanya, ngapain aja nih gitu, sudah apa aja kan gitu. Jadi jangan merasa tabu atau apa berbicara untuk masyarakat. Sampaikan apa yang akan mau dicapai, apa yang sudah dicapai, apa rencana. Jadi mungkin terima kasih banyak. Siap. Kita ketemu lagi. Ketua ya. Mau saya jangan. Kita evaluasi. Oke, sahabat Republik Literasi, pertemuan kita atau obrolan kita dengan Karang Taruna Kabupaten Bengkalis untuk saat ini, inilah bahasan pertama kita. Kita akan bincang lagi di waktu yang akan datang dengan bahasan yang lebih luas. Tujuannya hanya bagaimana bisa kita di Kabupaten Bengkalis ini sama-sama bisa berkembang, sama-sama punya kesempatan dan merasakan bahwa ini Kabupaten Bengkalis ini memang rumah kita bersama. Ayo kita bangun bersama. Tadi ketua dan sekjennya juga ada bicara. Kalau mau mengkritik silahkan, tapi juga kasih solusi. Jangan mengkritik tapi nggak ada solusinya, bingung juga gitu. Untuk tidak memperpanjang, kita akan ketemu dengan narasumber yang akan datang, tentunya dengan yang bisa memberi informasi, motivasi ke masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.